Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, bersama saya Muhammad Bagas Rakasua, tentunya di channel Era Kasua. Oke, di video sebelumnya saya sudah sedikit sedikit mereview tentang Soundcard V8 ya. Cuma saya lupa untuk mereview itemnya. Saya cuma mereview boxnya karena saya tertarik banget sama boxnya yang luar biasa itu. Hanya saya lupa buat mereview itemnya. Dan kali ini teman-teman, sekali lagi saya ingatin, Soundcard V8 ini adalah soundcard yang low budget. Tentunya buat teman-teman yang memang masih pemula seperti saya ini, youtuber pemula. Saya juga bukan youtuber sih, belum tahu ini namanya apa ya, pokoknya masih pemula. Itu saya sangat merekomendasikan Soundcard V8. Soundcard V8 ini salah satu soundcard yang banyak diminati karena memang dibanderol dengan harga yang cukup atau relatif murah ya. Dengan harga segitu, kualitasnya juga tidak terlalu buruk. Sekarang kita akan mereview itemnya. Nah, teman-teman bisa dilihat, nah di sini Soundcard V8 ada di bagian pojok kanan atas itu ada power button ya. Di sini power. Ini juga Soundcard V8 ini juga sudah ada Bluetooth-nya. Jadi teman-teman bisa langsung sambungin ke Bluetooth di laptop ataupun di HP teman-teman. Di pojok kiri atas itu ada tulisan Live Soundcard V8. Nah, kita beralih ke knob 2 nih. Knob 2 yang besar ini pentulnya. Nah, ini knob yang kiri itu untuk mengatur volume mic. Sini tertulis mic, min, dan max. Ini untuk level minimum, ini untuk level maksimum di kanan. Biasanya saya menggunakannya saya full max, saya maksimalin sampai mentok. Terus di sebelah kanan itu ada knob besar untuk mengatur echo. Echo itu seperti pantulan-pantulan suara gitu ya. Nah, untuk echo ini saya menggunakannya biasanya di settingan titik ketiga atau titik keempat ya. Kalau untuk recording suara buat nyanyi ya. Kalau enggak buat nyanyi, saya biasanya saya mentokin, saya nggak pakai echo. Oke, setelah kita review yang pentul 2 gede ini, kita ke bawahnya. Di sini ada 5 knob kecil ya, yang mana ini fungsinya untuk mengatur ya. Untuk knob yang pertama itu mengatur treble, knob kedua itu untuk mengatur bass, knob ketiga itu untuk mengatur record, knob keempat itu untuk mengatur musik. Yang paling kanan ini, yang knob kelima ini monitor. Saya biasanya menggunakan settingannya itu saya fullin semua. Nggak ada yang saya kurang-kurangin. Nah, oke, setelah 5 knob kecil ini, kita beralih ke bawah. Di sini di bawah ada tombol merah. Tombol merah ini fungsinya apa sih? Tombol merah ini kayak semacam efek suara. Ada dot, ada MC, ada shockwave, ada elimination, ada pitch bend, ada electro. Nah, yang biasa saya pakai itu ya nggak ada sih. Cuman saya pernah coba-coba, memang ada perbedaan suara ya. Kalau MC itu lebih kayak halus gitu ya, pendengarannya. Nah, untuk di sini pitch bend ini saya sering pakai ya buat main-main candaan gitu. Pertama saya beli itu saya pakai buat main PUBG, itu saya ubah suara. Nah, kalau kalian tahu Evo Gaming, itu bisa kita pakai efek yang pitch bend ini. Kita pakai suaranya Chipmunk, ada di sini. Kalau teman-teman tahu Evo Gaming, Evo kucing. Suaranya jadi kayak Chipmunk. Nah, ini menggunakan efek pitch bend. Tapi Evo Gaming bukan pakai V8 ya. Saya nggak tahu Evo Gaming pakai V8 atau enggak. Cuman untuk suara yang kayak Evo Gaming itu ada di pitch bend kalau di V8. Untuk elektro ini kayak suara robot. Suara robot. Setelah yang tombol merah ini kita ke bawah. Di bawah ada tombol fun ini ya. Apa namanya? Fun function, fun effect. Kayak misal cheer, kayak tepuk tangan, clap. Ada juga loud, ketawa. Ada juga gun, itu ada song 1, ada song 2.
Nah ini adalah ini adalah fun effect. Ini ada beberapa tombol, lumayan ya kalau buat main-main. Ini kayak mainan gitu. Kayak samping kanan nggak ada, belakang sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Nah kita ke belakang sini. Nah, untuk bagian ini itu khusus untuk bagian colok menyolok, colok-colokan. Oke, untuk yang pertama itu ada colokan yang fungsinya untuk live 1. Live 1 kalau misalnya teman-teman mau pakai HP bisa dicolokin ke live 1 terus dihubungkan ke HP. Kalau teman-teman mau pakai dua device, laptop dan HP, teman-teman bisa colokin HP ke live 1 atau live 2 dan laptop ke live 1 atau live 2. Jadi dicolokin berbarengan gitu. Ada juga bisa juga dari misalnya live 1 itu HP terus dicolokan yang tertulis di sini company instrument ya. Laptop dicolokin ke company instrument ya. Kalau teman-teman mau live sambil terus ada di live-nya itu ada suara, ada lagu-lagunya gitu, teman-teman bisa colokin laptop ke ini company instrument ini. Biar apa? Biar suara yang dari laptop ini, lagu yang dari laptop bisa kedengaran ke HP, ke live teman-teman. Nah sebelahnya ada charging. Charging ini fungsinya untuk mengisi baterai daripada si V8 ini. Karena V8 ini udah ada baterainya. Kemarin kalau nggak salah baterainya itu lithium apa ya? Pokoknya lithium 3.7 atau setara dengan 1 ampere. Terus geser lagi ke sebelahnya itu ada earphone speaker. Earphone speaker untuk mendengarkan suaranya. Di sebelahnya lagi ada headset. Apa perbedaan earphone speaker sama headset? Kalau earphone speaker itu hanya untuk output, mendengarkan suara. Kalau headset itu suara dari headset semacam yang ini itu hanya cuma kedengar suaranya, bisa menangkap suara juga. Kayak nelpon gitu loh. Headset kalau colokin ke HP kan bisa buat mic juga ya. Nah kayak gitu. Ini headset. Sebelahnya lagi ada condenser mic. Di condenser mic ini teman-teman bisa colokin mic kondensernya ke sini, ke lubang yang kondenser mic. Terus gimana kalau misalnya kita nggak punya kondenser mic? Bisa nggak sih headset kita colokin ke kondenser mic? Nah, saya sudah coba, ternyata tidak bisa merekam suara. Kalau kita pakai headset langsung kita colokin ke kondenser mic. Kalau pakai headset kita colokinnya ke bagian yang headset ini, biar si headset bisa menangkap suara. Tapi hasilnya tentu beda. Kalau pakai kondenser mic, colokin ke kondenser mic. Nanti dari kondenser nyambung ke soundcard, dari soundcard nyambung ke laptop atau ke HP. Itu teman-teman ya. Selanjutnya di sampingnya di paling ujung, nah ada yang lubang yang lebih besar, itu untuk dynamic mic. Dynamic mic itu kayak gimana sih? Mic yang memang teman-teman tahu biasanya buat MC yang di panggung gitu. Colokannya colokan kayak gini. Tapi biasanya udah pakai wireless ya. Nah, kalau yang dynamic itu biasanya nggak pakai bukan wireless, jadi colokan kabel jack kayak colokan gitar gitu, kabel-kabel gitar ke speaker atau ke mixer itu bisa dipakai ke sini. Cuman saya belum pernah mencoba dynamic mic langsung dicolokin ke sini karena saya nggak punya dynamic mic-nya. Tapi kemarin saya sudah coba dari gitar ke dynamic mic ini, bisa berfungsi, cuman kecil banget suaranya. Nah, kayaknya kalau langsung dicolokin ke sini tuh kurang maksimal suaranya. Jadi teman-teman butuh satu item lagi, namanya apa ya? Satu yang kotak, apa konektor ya? Itu pokoknya kayak konektor gitu. Nah di situ ada lubang jack untuk gitar atau mic. Nah itu bisa teman-teman colokin ke antara empat ini. Kemudian langsung colokin konektornya itu kan. Nah, dari jack colokin ke konektor, dari konektor colokin ke empat lubang ini, antara empat lubang ya, terserah pilih yang mana. Enggak, charging nggak bisa, charging ke company instrument atau live 1 live 2. Saya saranin sih company instrument ya, karena di sini aja udah ada tulisannya instrumen. Mungkin itu kemarin saya udah coba, cuman langsung ke dynamic mic nggak bisa ternyata teman-teman. Nah itu aja teman-teman mungkin fisik daripada soundcard V8. Nah
untuk materialnya teman-teman bisa dengerin itu kayak kaleng ya, karena memang material daripada Soundcard V8 itu dari bukan kaleng, ABS. Kalau di boxnya tertulis materialnya dari ABS. Waduh, ini mau copot lagi. Nah, di sini ada beberapa baut untuk mengunci. Kemarin saya pernah coba buka, ternyata isinya ya kayak gitu. Ya, itu aja mungkin teman-teman ya untuk kualitas suara kalau kita pakai apa sih Soundcard V8 itu. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya, karena di video sebelumnya itu full saya memakai Soundcard V8 untuk record suara. Saya bandingkan dengan menggunakan V8 atau langsung ke HP laptop. Perbedaan suaranya ternyata tidak terlalu signifikan, cuman ya kedengaran bedanya. Kalau kita langsung colokin kondensernya ke si laptop itu suaranya lebih noise, cuman bisa diakalin di si Audacity ini, kita hilangin noise-nya pakai noise reduction. Mungkin itu aja teman-teman review daripada Soundcard V8. Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi saya harus nge-review apa lagi, silakan teman-teman komentar ya. Kalau ada yang nonton itu juga ya, kita harus optimis. Oke? Nah, itu teman-teman ya review daripada Soundcard V8. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbuka pikirannya mau beli atau enggak, atau mau beli yang lebih tinggi lagi speknya, V10 apa berapa ya kalau nggak salah, yang di atasnya V8. Itu terserah, karena saya punyanya ini, saya review ini gimana hasilnya, dan ini yang saya gunakan ini apa namanya, total suara yang kalian dengar itu tidak menggunakan Soundcard V8, melainkan langsung dari si BM8000 ke laptop. Oke, jadi gini kualitas suaranya ya. Oke, sekian mungkin review dari saya. Terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, murah rezeki, selalu sehat jasmani dan rohani. Nah, tentu tetap senyum dan bye.